terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari, apa yang manusia butuhkan sekarang adalah kadang kalau pujian tadi katakan, Tuhan dalam kesesakan aku mau bertahan atau enggak. Tuhan dalam tekanan ini aku mau ikut Tuhan atau enggak, ya kan? Kadang dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebuah dilema atau sebuah posisi yang mungkin aku mau terus ikut Tuhan atau enggak gitu ya. Apalagi saudara yang sudah lama mengikut Tuhan, sudah menjadi orang tua. Saudara mungkin satu saat engkau mengalami masalah, engkau mengalami satu tekanan dalam hidupmu. Mungkin dalam hidup kita, Tuhan, apakah mulutku ini masih bisa memuji Tuhan? Ya, saat malam hari ini kita akan kembali diingatkan dari sebuah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, engkau harus sabar dan terus bertahan. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, demikian seterusnya. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, perikop ini bicara di mana Yakobus mengingatkan kepada jemaat-jemaat itu supaya mereka bersabar dalam penderitaan. Saya katakan tadi saudara, kalau di hari-hari sekarang ini, di masa-masa sekarang ini, apa yang harus kita lakukan ya? Ada masalah, saudara, hari ini mungkin karena COVID mungkin ekonomi merosot ya. Kalau anak-anak kuliah mungkin belum bisa tatap muka ya, otomatis pengeluaran juga bertambah, beli kuota. Saudara, kadang hal-hal yang seperti ini masih hal-hal yang sederhana, tapi bisa membuat kita, hati kita mulai berpaling dari Tuhan, mulai berpaling dari pemeliharaan Tuhan. Saya katakan saudara, mungkin 10 tahun, 15 tahun, bahkan 30 tahun engkau mengalami lawatan Tuhan, engkau mengalami pemeliharaan Tuhan, tetapi dalam 1 minggu terakhir, dalam 1 hari terakhir mungkin, engkau mungkin mulai meragukan, Tuhan, apakah engkau benar menjaga aku? Ya kan? Padahal kalau kita bernyanyi, saudara, Tuhan kaulah gunung batuku, Tuhan kaulah sumber kemenanganku. Tapi kita kadang meragukan bagaimana Tuhan sebagai sumber kemenangan itu. Ya, saudara, ayat ke-7 ini didahului dengan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara kita lihat sebentar, kenapa Yakobus harus menuliskan ini. Di pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Yakobus mengingatkan kepada jemaat itu, kepada orang-orang Yahudi yang hidup mengenal Kristus, kepada mereka yang takut akan Tuhan, tentang bagaimana nasib orang-orang kaya. Ya, saudara, kalau belajar kepada latar belakang ini, saudara, menderita yang dibicarakan di sini betul-betul menderita, ya, bukan menderita secara rohani, bukan menderita dalam pengertian yang lain, tetapi jemaat itu betul-betul menderita, saudara. Jemaat itu tidak mendapat perhatian dari pemerintah, bahkan jemaat itu tidak mendapat perhatian dari gereja-gereja yang lain. Ya, jadi Yakobus mengingatkan mereka, saudara, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Yakobus mengingatkan kepada orang-orang kaya yang ada di Romawi waktu itu.
kepada orang-orang kaya yang ada di sana, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Saudara, Yakobus ingatkan nasib orang-orang kaya. Tapi saudara, bukan semua orang kaya seperti ini. Jadi saudara jangan takut kaya, ya kan? Orang Kristen juga bisa kaya, amin? Amin? Orang Kristen bisa kaya. Tapi Yakobus ingatkan kepada orang-orang Yahudi yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Yesus waktu itu. Kamu orang-orang kaya, dengarkanlah ini, merataplah kamu. Karena ada sebuah kesengsaraan yang akan kamu terima. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yakobus menulis surat ini sekitar sebelum tahun 50 Masehi. Dia mengingat, dia melihat keadaan jemaat waktu itu di mana orang-orang Yahudi terserak kepada banyak daerah di sekitar Romawi, saudara. Mereka tertindas, mereka tertekan, mereka tidak diperhatikan, saudara. Makanya Yakobus menulis surat ini sebagai seorang bapa, sebagai seorang gembala, karena dia melihat orang-orang Kristen yang tertindas waktu itu. Ya, makanya di Yakobus pasal pertama, saudara, Yakobus mulai dengan katakan, salam dari Yakobus, hamba Tuhan Yesus Kristus, kepada 12 suku di perantauan. Yakobus menyapa setiap orang. Yakobus menyapa orang-orang kaya. Yakobus menyapa orang-orang tertindas. Yakobus menyapa setiap orang. Tapi saudara, di pasal yang kelima ini, ayat pertama sampai ayat yang keenam, secara khusus Yakobus ingatkan kepada orang-orang kaya waktu itu. Orang-orang kaya itu siapa? Orang-orang Yahudi yang tidak pernah mengenal Yesus. Mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka hidup dalam kekayaan mereka. Tapi mereka gaya hidupnya, mereka menindas orang-orang miskin. Mereka menindas orang-orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan waktu itu. Makanya Yakobus ingatkan mereka, kamu akan ada sebuah kesengsaraan yang akan menimpa hidupmu. Kenapa, saudara? Di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, Yakobus ingatkan kepada mereka, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Saudara lihat bagaimana orang-orang kaya waktu itu. Orang kaya betul-betul, saudara, berkuasa dengan otoritas mereka. Orang miskin gak bisa buat apa-apa. Orang miskin menjadi upahan waktu itu. Orang-orang yang hidup mengikut Yesus waktu itu, yang percaya kepada Yesus, tapi mereka miskin, saudara. Mereka menjadi upahan, mereka menjadi buruh, ya. Makanya orang-orang kaya menindas mereka. Firman Tuhan katakan, Yakobus ingatkan mereka, kamu menahan upah mereka. Saudara bayangkan, sudah bekerja tidak digaji, saudara. Ya, mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka bekerja kepada orang lain. Mereka bekerja kepada orang yang tidak mengenal Yesus. Ya, saudara bayangkan, bagaimana nasib seorang Kristen yang seperti ini, saudara. Ya. Kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tapi kita menjadi upahan. Tapi saudara, gak hanya menjadi upahan, orang kaya itu menahan upah mereka. Ya, sementara orang kaya hidup berpoya-poya dalam kekayaan mereka. Mereka memuaskan hati mereka. Mereka bahkan menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Saudara boleh bayangkan bagaimana hati Yakobus yang tergerak oleh belas kasihannya. Dia kasihan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia kasihan kepada orang yang mengaku sebagai Kristus, tapi hidupnya berkekurangan, saudara. Saya percaya Yakobus menulis surat ini sama seperti ucapan-ucapan bahagia khotbah Yesus di atas bukit, saudara. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang dihina karena nama Tuhan. Saudara, saya percaya ini yang Yakobus alami.
Makanya dia tuliskan surat ini, dia ingatkan kepada jemaat-jemaat itu yang tertindas itu, orang-orang Yahudi yang terpencar keadaannya di kerajaan Romawi waktu itu. Dia katakan kepada mereka di ayat yang ke-7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Amin. Satu pesan firman Tuhan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Saudara, mungkin kita sudah banyak mendengar khotbah-khotbah renungan tentang hari kedatangan Tuhan. Amin. Saya percaya kita akan semakin lebih hati-hati dalam hidup. Bahkan dalam langkah-langkah kita semakin, Tuhan ini kapan ya kan? Ini kapan ya? Jangan pas aku nanti ke sini Tuhan datang ya. Saudara, kita memang dalam hidup kita perlu berhati-hati. Amin. Tapi firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya, sabar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata sabar itu enggak gampang. Menjadi orang sabar itu enggak gampang, ya kan? Gampang menjadi sabar, saudara? Enggak gampang. Kita lihat kawan kita lambat kerjanya, sabar enggak kita, ya kan? Buat gitu aja lama kali. Ya. Saya ingat saudara, kalau nggak salah Jumat kemarin saya suruh satu orang untuk ambil bungkus nasi, saya mau bawa ke kantor. Setengah jam saya nunggu hanya untuk ambil plastik saudara. Supaya bisa dia dalam hari ambil plastik setengah jam. Ya kan? Saudara, sabar itu nggak cukup hanya dilatih. Amin. Amin. Sabar itu nggak cukup hanya dilatih. Saya katakan ini kepada saudara. Sabar itu enggak cukup hanya dibiasakan. Ya kan? Aku biasakanlah sabar. Enggak cukup saudara. Ya. Bersabar, sabar bukan karena sepenuhnya perbuatan baik yang kita pelajari setiap hari. Atau sabar itu bukan tindakan yang bisa karena kita latih setiap hari. Bukan saudara. Enggak. Ya. Apalagi ya udahlah. Biar sabar nanti anakku ini, ya kan? Contohnya dia hari ini nggak penyabar, tapi biarlah memperbaiki keturunan, biar anakku sabar nanti. Dibuatlah nama anaknya sabar manahan segala, ya kan? Itu kalau bahasa Indonesianya Bapak Ibu, sabar apa? Menanggung semuanya, ya kan? Ini marga sagala pula itu, sabar manahan segala. Siapa tahu jadi sabar ya kan. Tapi nama enggak menentukan orang sabar ya. Mau namanya pun si sabar belum tentu sabar saudara. Ya, belum tentu. Ya. Saudara, sabar contohnya nih dalam menunggu antrian saudara. Sabar enggak semua orang sabar mengantri saudara. Menunggu giliran, enggak semua orang sabar. Ya kan? Ini kalau orang Batak kayak gitu saudara. Ya kalau mama bawalah anaknya ya kan. Pangku dua anaknya, akulah duluan bu. Duluan masuk ya kan. Atau suruh anaknya duluan, kau maju nak duluan. Maju, masuk mamanya. Atau mamanya gak mau ngantri, nak kamulah ngambil nasi mama ya kan. Dia gak ngantri, anaknya yang ngantri sampai dimaki-maki orang di situ. Anak siapa ini? Tapi karena mamanya nggak sabar saudara, nggak mau ngantri, mau enaknya aja ya kan. Dia duduk paling belakang. Sabar itu saudara, nggak semua orang bisa. Sakit, ya dia masih sakitnya sedikit saudara, masih sakit kepala mungkin. Aku udah sakit kali, kayaknya corona, ayo ke dokter. Pergi ke rumah sakit ya kan. Padahal cuma flu sekalinya ya kan. Saya di tempat ini kita saudara, saya udah lihat orang yang udah berhari-hari demam, diam aja di rumah. Tapi masih hidup sampai hari ini, amin. Amin. Tuhan pelihara, amin. Jangan saudara tadi, demam udah panas sekali aku, aduh hilang rasa aku ini. Mana obat corona, ya kan. Sabar. Ya, sabar saudara. Saya pun ya mungkin ada juga yang terlalu sabar kan, Tuhan sembuhkan itu. Sampai 14 hari masih demam, masih sesak, Tuhan sembuhkan itu. Diam terus di rumah, diam terus di kamar. Sabar pun gak kayak gitu saudara. Gak segitu kalinya yang sabar ini. Amin. Amin. Saudara, kadang seperti ini. Contohnya dia buka usaha, ya kan? Contohnya ada yang mau buka usaha.
Kawan saya dulu ada, dia mau coba untuk ternak lele, ya kan. Untuk sabar itu nggak gampang. Amin. Contohnya nih buka usaha, buka restoran, ya kan. Contohnya ada yang buka restoran, ya hari ini buka restoran nanti udah berhasil. Di hari pertama untuk openingnya diundangnya semua jemaat Elim, ya kan, rame, rame. Sebulan kemudian gak ada lagi yang datang. Dia gak sabar, aduh udah salah ini. Ini dari Tuhan atau enggak ini? Ya kan? Gak ada sabar saudara. Dia gak introspeksi diri dulu. Apa ya yang kurang dari usahaku? Ya kan? Mungkin menunya yang gak enak lagi. Ya kan? Mungkin tempatnya yang kotor. Atau mejanya yang kurang bagus. Ya kan? Perbaiki. Tapi saudara harus sabar. Ya, berkendara. Ini saya sering saudara. Untuk melatih kesabaran juga dalam berkendara harus belajar saudara. Ini contohnya nih ya kan. Kita lagi buru-buru. Di depan ada lampu hijau, udah mau ke merah. Si kawan di depan lambat, ya kan? Hati kita gimana yang mau? Ini nggak ada yang mau dikejar ya dalam hidupnya. Saya kadang saudara ini saya klekson, tit, lambat kali ya kan? Saudara nunggu hijau ke merah itu kan saudara udah sempat merah sampai 2 menit, 3 menit kan lama ya kan? Tapi itu pun harus sabar, ya harus sabar saudara. Dan paling apanya, jemaat yang tidak sabar. Kalau pendetanya terlalu panjang khotbahnya ya kan. Aduh Pak Pendeta, lama kali khotbahnya. Aku ada arisan ini. Udah mulai gelisah itu saudara. Udah mulai jam 11.30. Bolak balik lihat jamnya. Gak sabar nunggu pendetanya siap. Ya kan. Sabar pun rupanya nggak cukup hanya dilatih saudara. Menghadapi orang pun kita nggak cukup, aduh sabar. Nggak cukup. Padahal firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sabar. Padahal kita nggak tahu Tuhan kapan engkau datang. Saudara kau baca nanti di kitab 2 Petrus saudara. Di mana Tuhan itu? Kapan si Tuhan itu datang? Kami udah dengar itu dari sejak bapak-bapak leluhur kami mati sampai hari ini. Keadaan sama-sama saja. Kapan Tuhan datang? Sabar. Ya kan? Sabar nggak cukup hanya dibiasakan saudara. Saya saudara hari Jumat kemarin ya kan. Saya coba-cobalah ya kan, saya coba-coba. Saya naik sepeda motor dari kantor ke tempat ini hampir 1 jam saudara. Saya coba nggak kebiasaan biasa-biasa ya kan. Kecepatan nggak nyampe sampai 50 saudara. 30, 40, 50. Terus jalan di kiri ya kan. Biasanya kan maunya kita ke kanan. Udah panjang antri kita masuk ke kanan. Aku coba tahan di kiri nih Tuhan. Hampir setengah jalan masih tahan di kiri. Pas di macet itu agak-agak digeber orang lagi dari kanan. Sok kali kawan ini. Ya kan? Mulai panas. Untuk dilatih pun sebenarnya sabar ini gak gampang saudara. Saya coba lagi pelan. Lampu merah saudara. Udah lama aku nunggu lampu merah ini. Udah hijau lah dia. Lambat lagi yang di depan. Kawan ini kayak gak takut di depan merah lagi. Kuklekso lagi. Tit, maju. Kami kiri jalan terus. Dia mau ke kanan saudara. Tapi dia di kiri. Dalam hatiku ini orang kok gak tahu jalurnya ya kan. Panas lagi. Gak sabar lagi. Gak sabar. Udah masuk jalan Sudarso. Saya terus di kiri. Di kiri terus. Ada orang macet di depan, ku coba ku tahan, gak ku gas. Gak masuk saya dari kanan saudara, tahan. Kadang Tuhan, orang sabar ini kayak orang bodoh kadang-kadang ya kan. Mau sabar kita dipikir orang kayak bodoh kali lah anak ini. Gak gampang saudara, amin. Gak gampang. Menjadi orang Kristen yang hidup sabar menanti Tuhan. Gak gampang saudara. Engkau akan menerima ejekan-ejekan orang lain. Engkau akan menerima kata-kata yang tidak enak bagi hidupmu. Bagi keluargamu. Iyalah kuliah pun dia bertahun-tahun gitu-gitu ajanya hidupnya. Iya kan? Ikut Tuhan pun dia kayak gitu-gitu ajanya keluarga mereka. Satu ajanya kereta orang itu.
Udah rusak lagi. Orang ukur saudara ya kan. Kadang kita sebagai orang Kristen, Tuhan kok kayak gini kali ikut Tuhan. Kok gini kali Tuhan. Apalagi, ini adalah katanya ikut Tuhan. Anaknya cacatnya. Perkataan-perkataan receh seperti ini saudara pasti datang ya kan. Pasti datang. Saya percaya jemaat-jemaat waktu itu saudara yang disurati oleh Yakobus ini betul-betul menderita secara badani. Betul-betul menderita dalam keadaan mereka. Mereka tidak tahan melihat orang-orang kaya itu yang menindas mereka. Bahkan Yakobus katakan, engkau menghukum mereka, engkau menindas mereka, bahkan engkau membunuh mereka. Saudara bayangkan kehidupan orang Kristen waktu itu. Sampai mereka tidak ada kekuatan untuk melawan orang-orang kaya itu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Orang-orang yang hidupnya tidak percaya kepada Tuhan itu. Saudara, padahal Yesus katakan, firman Tuhan katakan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Saudara, kasus dalam Alkitab, saudara, yang menggambarkan ketidaksabaran, yang pertama adalah Sarai. Ya, saudara ingat siapa sih Sarai? Ya. Sarai dia tidak sabar menanti janji Tuhan. Saudara lihat nanti dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saudara, peristiwa ini Sarai tidak sabar menanti janji Tuhan. Kenapa saya katakan tidak sabar saudara? Di pasal yang ke-5 Tuhan datang kepada Abram. Dia katakan bahwa keturunanmu akan melebihi jumlahnya seperti bintang-bintang di langit, pasir di lautan. Tuhan berjanji kepada Abram dan Sarai waktu itu di pasal yang ke-15. Tapi di pasal yang ke-16 saudara baca Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Sarai meminta Abram suaminya supaya menghampiri hambanya Hagar, saudara. Ini orang yang gak sabar dengan janji Tuhan. Udah jelas Tuhan yang berjanji, tapi dia tidak sabar menunggu janji Tuhan. Ya kan? Saudara bayangkan, kalau pendeta mungkin berjanji masih bisa lalai saudara. Ya kan? Kalau Tuhan gak mungkin lalai ya kan? Makanya lagunya pun cuma Tuhan yang gak pernah lalai menepati janji-janjinya. Amin. Pendeta bisa lupa saudara. Apalagi udah kebanyakan jam terbangnya ya kan? Bisa lupa. Ya, saudara, Sarai tidak sabar menanti janji Tuhan. Tuhan sudah janjikan keturunan yang banyak. Tapi saudara lihat, dia meminta kepada suaminya Abram. Mungkin inilah yang Tuhan mau. Mungkin lewat Hagar ini, apa yang Tuhan katakan ini bisa terjadi. Mungkin melalui Hagarlah kita bisa mendapat keturunan. Saudara, itu bukan yang Tuhan mau, itu apa yang Sarai mau. Sarai terlalu buru-buru. Sarai tidak percaya kepada janji Tuhan. Sarai tertawa kepada janji Tuhan. Saudara, dia rela karena ketidakpercayaannya, karena ketidaksabarannya, suaminya turun kepada seorang hamba, saudara. Resikonya apa? Sampai hari ini firman Tuhan katakan bahwa keturunannya itu akan menanduk keturunanmu. Akan ada perselisihan di antara mereka. Sampai hari ini itu terjadi saudara. Kenapa? Karena ketidaksabaran Sarai dalam menanti janji Tuhan. Amin. Sarai tidak sabar. Makanya untuk menjadi sabar itu gak gampang saudara. Abram yang dikatakan bapa orang percaya sekalipun, dia mendengarkan perkataan istrinya. Abram diam dan dia pun menghampiri Hagar. Ya kan? Gak semua orang bisa sabar akan janji Tuhan. Kalau Abram begitu kuat imannya mungkin saudara, apa dia tidak bisa menolak permintaan Sarai? Tapi Abram ikut masuk dalam rencana Sarai waktu itu. Musa, saudara, dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai ke-13. Musa marah. Musa marah dengan bangsa Israel. Saudara, karena dia marah dengan bangsa itu,
Dia tidak Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian, saudara. Karena dia tidak sabar membawa bangsa yang tegar tengkuk itu, dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Saudara, Musa terkenal orang yang berhikmat, saudara. Musa terkenal orang yang lemah lembut. Musa terkenal dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, tapi saudara, di tengah tekanan itu membawa bangsa yang tegar tengkuk itu, Musa marah dengan bangsa itu. Dalam bilangan tadi saudara, ayat itu ayat yang ke-10. Musa berkata, haruskah kami mengeluarkan bagimu air dari batu ini? Musa marah dengan bangsa itu. Saudara, kalau mungkin ada saudara yang menafsirkan mungkin itu karena mereka berkata, haruskah kami, enggak ada Tuhan, atau karena dia memukul batu itu 2 kali, kenapa enggak 1 kali? Saudara, terserah mau apa. Tapi waktu itu Musa tidak sabar menghadapi bangsa itu. Musa lepas kendali akan bangsa itu. Saudara, mungkin sebagai manusia, kalaupun mungkin kita yang memimpin di posisi Musa waktu itu, kita bisa marah dengan bangsa itu. Kamu sudah dipelihara Tuhan, kamu dijaga oleh Tuhan, tapi kamu terus meminta hal-hal yang sama. Kamu tidak percayakan pemeliharaan Tuhan. Musa marah dengan bangsa itu. Tuhan tidak suruh dia pukul batu itu, hanya bicara kepada batu itu, tapi dia pukul dalam kemarahannya. Saudara, hanya karena kesalahan itu, dia tidak layak masuk dalam tanah perjanjian. Dia tidak ikut masuk dalam tanah perjanjian. Saudara lihat, karena marah, karena tidak sabar, Musa tidak menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Saudara, makanya saya katakan tadi, untuk sabar itu gak gampang. Sabar itu gak cukup 1 hari, saudara. Gak cukup. Saudara, Saul dalam 1 Samuel pasal ke-13 ayat pertama sampai 22, saudara. Saul tidak sabar dan ia menyakiti hati Tuhan. Amin. Saudara, dalam peristiwa ini, dalam 1 Samuel pasal ke-13 ayat pertama sampai ayat 22, ini perikop menulis ketika orang Israel keadaannya sedang tertekan, mereka sedang didesak orang Filistin waktu itu. Dalam hati Saul, ini bagaimana keadaan kita? Dia yang memimpin tentara itu, dia yang memimpin pasukan itu, mulai guncang hatinya, mulai ragu dalam hatinya. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Waktu itu Samuel berkata, kamu harus tunggu aku. Ya, Samuel harus hadir untuk membakar korban persembahan itu kepada Tuhan. Dan setelah mereka membakar korban persembahan itu, barulah mereka boleh maju untuk berperang. Tapi saudara, lihat, Saul menunggu sampai 7 hari. Saudara baca nanti dalam 1 Samuel 13 ayat pertama sampai 22. Saul menunggu sampai 7 hari. Sampai 7 hari enggak gampang, saudara. Betul? Ya, menunggu sampai 7 hari itu enggak gampang. Kita disuruh nunggu setengah jam aja udah emosi, ya kan? Nunggu 1 jam pun kita udah emosi. Kalau di mana ini, katanya jam segini kok enggak datang? Iya, ini enggak tepat janji, enggak on time. Saul menunggu sampai 7 hari. Dan di hari ke-7, dalam kemanusiaannya, saya percaya dalam hikmatnya sebagai raja, dalam kemanusiaannya sendiri. Aduh, aku nggak tahan lihat bangsa ini yang terus mengeluh. Mereka yang tidak punya pegangan lagi. Apa yang harus aku lakukan? Saul bertindak, mengambil tindakan waktu itu. Dia berkata kepada hamba-hambanya, berikan aku api itu, biarkan aku yang membakar korban persembahan itu. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Saul, Raja Saul waktu itu. Dia bertindak seolah-olah itu dari Tuhan. Dia bertindak seolah-olah itu adalah cara yang terbaik untuk mendiamkan bangsa itu. Dia berpikir kalau aku udah bakar korban ini, Tuhan gak akan marah. Kami bisa berperang maju melawan orang Filistin. Kami pasti menang. Saudara, apa yang terjadi?
Baru selesai dia membakar korban persembahan itu, datanglah Samuel. Ini kan kalau kita, baru kubakar kok baru nyampe kawan ini. Ya kan? Contoh nih kalau pendeta, aku udah baru bakar, baru datang pendeta ini, telat ya kan. Saudara bayangkan, dalam hati Saul apa yang terpikir. Tapi saudara, begitu Samuel melihat tindakan Saul itu, Samuel marah kepada Saul. Saul, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan? Kenapa kamu tidak percaya sekalipun kamu tidak membakar korban persembahan itu, Tuhan sanggup meloloskan kamu dari orang Filistin? Saudara, berapa banyak di antara orang-orang Kristen, kadang kita mengambil tindakan yang kita pikir ini apa yang Tuhan mau. Sementara Tuhan gak mau itu, saudara. Kalaupun engkau berpikir itu benar, belum tentu itu yang Tuhan mau. Walaupun dalam hatimu, aku mau membantu jemaat itu, aku mau membantu jemaat yang dipercayakan Tuhan. Tapi saudara, belum tentu itu yang Tuhan mau. Sabar. Amin. Sabar, saudara. Saul, karena ketidaksabarannya, saudara, ia menyakiti hati Tuhan. Tuhan murka dengan Saul. Yang seogianya dia keturunannya akan memerintah Israel. Tapi waktu itu Tuhan putus. Tuhan putus, saudara. Kenapa? Dia tidak sabar. Ketidaksabaran, saudara, bisa menyakiti hati Tuhan. Amin. Makanya saudara, di ayat yang ke-7 bagian B tadi, firman Tuhan katakan, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saya percaya Yakobus katakan contoh ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yakobus melihat kehidupan seorang petani yang menanti-nanti hasil dari ladangnya. Kenapa harus petani, saudara? Petani ini Yakobus perhatikan, dia menunggu dari musim ke musim. Dari satu musim ke musim yang lain, saudara. Enggak hanya dari hari ke hari. Dari musim ke musim dia menunggu untuk panen. Padahal dia belum tahu panennya akan berhasil atau tidak. Tapi petani akan terus menunggu. Betul? Saudara? Petani terus merawat meskipun dia tidak tahu berapa untungnya dari hasil ladangnya itu. Tapi dia akan terus merawat. Dilihatnya ada ulat, dia akan semprot tanamannya, ya kan? Dilihatnya rumput mulai tumbuh, dia akan bersihkan tanamannya. Itu seorang petani, saudara. Petani akan terus menabur meskipun dia tidak tahu yang mana yang akan berhasil dan menuai. Ini petani, saudara. Makanya pengkhotbah katakan, menaburlah engkau baik itu pagi, siang dan sore. Karena engkau tidak tahu yang mana akan berhasil, saudara. Petani lakukan ini. Petani terus merawat tanamannya. Petani terus melihat apa yang diperlukan oleh tanamannya. Sampai apa? Sampai dia mendapat bahkan menuai hasil dari ladangnya. Amin. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat apa yang Yakobus terus tekankan kepada jemaat itu. Bersabar, bersabar. Gak ada hal lain yang Yakobus bisa lakukan. Yakobus gak bisa kasih bantuan. Yakobus gak bisa kasih BLT waktu itu. Yakobus gak ada daya untuk itu. Yakobus hanya bilang, bersabarlah kamu. Amin. Bersabar. Orang-orang Kristen, engkau yang percaya mengikut Tuhan, apa yang mungkin bisa disampaikan oleh firman Tuhan adalah bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, engkau harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, ratusan tahun yang lalu Alkitab ini ditulis. Kok Tuhan gak datang-datang?
Kok tiap tahun aku, contohnya saudara, yang engkau yang kelahiran tahun 2000, ada yang kelahiran tahun 2000? Ya, ada yang 2000. Dari tahun 2000 aku udah dengar pendeta khotbah, kedatangan Tuhan udah dekat. Kok aku udah hampir lulus kuliah, kok kedatangannya udah dekat? Sebenarnya dekatnya ini kapan? Ya kan? Kok Bapak Pendeta kami bersabar terus. Udah dekat, yang namanya udah dekat kan udah dekat lah Pak Pendeta. Kok udah sampai 10 tahun gak datang-datang. Ya kan? Gak gampang saudara. Engkau menunggu dari tahun ke tahun. Engkau menunggu dari masa ke masa. Dari engkau anak-anak sampai engkau remaja, engkau dewasa dan menjadi orang tua. Mungkin khotbah yang sama masih saudara dengar. Bersabarlah karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kok itu lagi? Ya kan? Tapi firman Tuhan memang katakan bersabarlah. Amin. Saya dan saudara bersabarlah. Kepada setiap orang yang mengikut Tuhan bersabarlah. Bukan hanya untuk jemaat. Bukan hanya orang-orang yang baru mengikut Tuhan. Tapi orang-orang yang sudah lama mengikut Tuhan. Disinilah perlu dikatakan bersabarlah. Saudara, bersabar yang dimaksud di sini adalah di ayat yang ke-8 ini. Tanggunglah penderitaanmu tanpa bersungut-sungut dan cederamu tanpa membalas dendam. Kalaupun Tuhan tidak segera menolongmu tanpa tanda apapun, nantikanlah Dia. Kata sabar yang dimaksud di ayat ke-8 ini adalah di mana engkau, saya dan saudara orang-orang Kristen harus menanggung penderitaanmu tanpa bersungut-sungut, harus menanggung cederamu tanpa membalas dendam. Berat enggak menjadi orang Kristen? Berat kalau lihat yang seperti ini. Kalau kayak gitu Pak, berarti orang Kristen orang-orang yang di bawah aja lah terus. Orang yang diatur-atur aja lah terus. Kayak mana mau ngatur? Dikira nanti orang kaya yang sombong. Ya kan? Tapi sabar yang dimaksud di sini, walaupun engkau harus menerima cedera, jangan membalas dendam. Kalaupun Tuhan tidak segera datang menolong engkau, atau kalaupun engkau belum melihat tanda-tanda Tuhan sedang menolong engkau, firman Tuhan katakan di ayat ke-8 ini, nantikanlah Dia. Amin. Tetap nantikan Tuhan. Sekalipun engkau belum melihat bagaimana tanda-tanda yang besar itu datang menghampiri saudara. Sekalipun engkau tidak melihat bagaimana Tuhan begitu tiba-tiba mengangkat derajat keluargamu. Mungkin mengangkat, memulihkan ekonomi keluargamu. Sekalipun engkau tidak melihat itu terjadi. Sekalipun engkau tidak melihat bagaimana Tuhan tiba-tiba menyembuhkan engkau dari sakit penyakitmu. Firman Tuhan katakan, nantikanlah Dia. Amin. Saya mau ingatkan, bahkan firman Tuhan mau ingatkan kepada saya dan saudara. Jangan karena beberapa hari belakangan dalam hidupmu membuat engkau meninggalkan. Bertahun-tahun engkau dipelihara oleh Tuhan. Engkau bertahun-tahun dipelihara oleh Tuhan. Tapi karena masa-masa sulit waktu ini, saudara masih belum sampai 1 tahun, mungkin keadaan itu begitu mencekam keadaan kita. Engkau mulai meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan bersabarlah. Amin. Bersabar saudara. Ya. Teguhkanlah hatimu. Saudara, kesabaran itu harus terus bertambah di dalam penderitaan. Tanpa penderitaan engkau tidak akan tahu untuk sabar, ya kan? Kalau nggak ada masalah gimana kita mau sabar, saudara? Kalau keadaan kita baik-baik aja, kapan kesabaran itu muncul? Kapan kesabaran itu dibutuhkan? Gak akan, saudara. Tapi karena dalam penderitaan itu, kesabaranmu akan terus meningkat, kata firman Tuhan. Amin. Teguhkanlah hatimu, biarlah imanmu tetap teguh, teruslah berbuat baik. Meskipun ada banyak pencobaan, ada banyak penderitaan yang akan menghampiri hidupmu. Karena iman dan kesabaran akan meneguhkan hatimu. Amin. Iman dan kesabaran akan meneguhkan hati saya dan saudara. Saudara, ayat yang
9 firman Tuhan katakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim yang telah berdiri di ambang pintu. Saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa Yakobus harus tuliskan seperti ini? Karena mereka dalam ketekanan itu, mereka dalam keadaan tertekan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kadang mungkin mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka mungkin menyalahkan pendetanya. Pendeta, kamu ajarkan apa? Kok kami ikut Tuhan, hidup kami susah terus? Mungkin salahkan penatuannya. Penatua, maksudmu apa? Kok kamu khotbah seperti ini tapi hidup seperti ini terus? Mungkin berkata satu dengan yang lain, ayolah pergi, gak usah ikut Tuhan. Ikut Tuhan kok jadi buruh. Ikut Tuhan kok terus jadi pembantu. Ikut Tuhan kok malah dibunuh. Mungkin keadaan mereka seperti itu, saudara. Pergejolakan itu timbul dalam jemaat itu. Makanya Yakobus tulis surat ini sebagai bapa, sebagai gembala yang ingin memperhatikan mereka. Karena keadaan mereka tidak diperhatikan oleh gereja-gereja yang lain. Yakobus tulis surat ini, Yakobus ingatkan ini, dalam kesesakanmu janganlah kamu bersungut-sungut dan janganlah saling mempersalahkan. Amin. Sebagai orang-orang Kristen, saudara, hidup kita jangan selalu menyalahkan orang lain. Ya kan? Sikit-sikit, oh ini kan salah dia. Tapi kalau udah berhasil bagus, ini kan karena aku. Tapi kalau salah sedikit, gak pernah mengaku salah. Ya kan saudara? Berapa kalilah saudara mengaku salah dalam 1 tahun? Ada? Ada yang cuma tahun baru? Itu pun cuma sama bapak mamanya ya kan. Salah laku di situ. Cuma tahun baru ngaku salah. Itu malam-malam itu saudara ngaku salah. Pagi-pagi lah kita taruh jam 12.01 ya kan. Salah laku mak. Jam 5 pagi udah berkelahi lagi tuh. Baru tadi malam perpisahan 2019 ke 2020 kau minta maaf ya. Sekarang baru masuk 2020, udah kayak gitu lagi sikapmu. Udah lama, tahun depan kan masih bisa minta maaf. Ya. Untuk sabar itu gak gampang. Untuk hidup tidak menyalahkan orang lain itu gak gampang, saudara. Saudara cobalah 1 minggu ini gak menyalahkan orang lain, kalau bisa saudara. Ya kan? Kalau bisa karena ditolong Tuhan lah itu. Kalau gak susah saudara. Apalagi dia asrama, banyak 20 orang ya kan. Oh ini karena ini nih. Masa harus kubilangi semua? Salahkannya lagi orang lain. Dia pun salah. Ya kan? Firman Tuhan katakan, walaupun keadaanmu begitu tertekan, begitu menyakitkan, engkau menderita secara badani, engkau tertekan secara politik, engkau tertekan secara ekonomi. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Apalagi jangan sampai engkau menghakimi orang-orang di sekitarmu. Amin. Jangan jadi hakim, saudara. Saya percaya kita sudah belajar kebenaran firman ini di hari Jumat kemarin. Sebagai orang Kristen, supaya kita tidak hidup hanya untuk menjadi hakim, saudara. Ya, asal datang di sebuah perkumpulan, orang takut dengan saudara, datang hakim. Iya kan? Contohnya orang lagi main-main ini, lagi cerita-cerita ya kan. Tiba-tiba datang hakim. Baik kalian, baik kalian. Iya kan? Hidupmu gak jadi berdampak bagi orang lain. Ya kan, kalau betul orang itu jadi lebih baik terus ya kan. Ini kalau cuman baik mereka pas kamu lewat, saudara. Kenapa mereka tahu? Nanti dibilang kau gak masuk surga. Ya kan? Contohnya dilihatnya lah entah si Syukur main kartu kayak gini. Tahap. Si Billy main ludo dia, ketahap. Mungkin tiba-tiba ada yang lewat, anak estetis. Sembunyikan itu. Atau pas kamu gak masuk surga. Ya kan?
Gak ada orang yang tahu engkau masuk surga atau tidak, saudara. Hidupmu biar Alkitab yang mengukur, amin. Biar firman Tuhan yang mengukur saya dan saudara. Jangan saudara yang mengukur orang lain. Sehingga hidupmu gak jadi berkat, tapi jadi batu sandungan, saudara. Kenapa? Orang takut jumpa saudara. Orang takut lihat saudara. Yang harusnya dia mau cerita tentang sesuatu kepada saudara. Dia mau cerita tentang dosanya. Dia mau cerita, aku mau lepas dari hal yang ini. Tapi karena dia takut dihakimi karena saudara, dia menutup hati, dia menutup mulut terhadap saudara. Hidupmu gak jadi berkat. Kenapa? Kerjamu hanya menghakimi orang. Gak pernah mendengar. Begitu aku kayak gini kemarin, kamu lah, oh ada dalam firman Tuhan di sini dikatakan kamu akan seperti ini. Orang Kristen menghakimi terus, nggak pernah membuka telinganya untuk mendengarkan orang lain. Dengarkan dulu. Kalau ada masukan belakangan, saudara, engkau hanya kadang untuk mendengar dulu. Jangan dia bicara sebentar, cuma 1 menit dia mengeluh. Kamu khotbah 2 jam sama dia. Oh jadi kayak ginilah. Kemarin si Paulus pun seperti ini. Saudara. Jadi orang Kristen jangan seperti itu, saudara. Kalau orang lain yang mengeluh bicara 1 menit, kamu jangan bicara lebih dari 1 menit kalau dia tidak minta. Ya. Kadang kita diminta untuk mendengar dan mendoakan. Setelah kita dengar mungkin, ya begitu ya, saya bisa berdoa, doakan, selesai saudara. Tapi kalau dia minta lagi, jadi bagaimana, apa yang harus saya lakukan om? Apa yang saya lakukan pak? Baru saudara menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, amin. Tapi jangan membuat dia takut cerita kepada saudara. Takut cerita dengan keadaannya. Dia nggak punya uang hari ini. Tapi karena engkau akan menghakimi dia, dia tidak akan cerita, aku tidak punya uang. Kenapa? Engkau terlalu sering menghakimi orang lain. Padahal firman Tuhan katakan, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Artinya penghakiman itu sudah dekat. Kedatangan itu sudah dekat. Yesus yang adalah hakim itu, Yesus yang akan berdiri di ambang pintu itu, dia akan masuk ke dalam ruang pengadilan itu, yang akan menghakimi saya dan saudara, yang akan menghakimi kita semua. Enggak ada membedakan pendeta atau jemaat, saudara. Dia penatua atau tidak, kita akan dihakimi oleh hakim yang satu itu. Jadi dalam bumi ini, saudara, jangan pernah menghakimi orang lain. Biarkan Tuhan yang satu saat nanti menghakimi kita semua di depan pengadilan itu. Amin. Amin. Ini firman Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau firman Tuhan katakan di sini, saudara? Firman Tuhan mengajak saya dan saudara, orang-orang yang tertindas sewaktu itu, supaya apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Amin. Ini adalah langkah yang bisa kita ambil, saudara. Bersukacitalah dalam kesesakan. Itu gak gampang, saudara. Kalau bukan Tuhan yang menolong saudara, kalau bukan saudara yang berseru, Tuhan mampukan aku, hal yang mustahil bagi manusia bisa bersukacita dalam kesesakan. Minta Tuhan mampukan saya dan saudara. Minta Tuhan menguatkan kita supaya kita bisa sabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Paulus ingatkan ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma waktu itu? Saudara, Paulus melihat orang-orang Yunani, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka yang hidup berserah kepada Tuhan, mereka ditekan oleh orang-orang Roma. Saudara, kalau orang Yunani itu hanya lebih mengandalkan pikiran atau filosofi, saudara, filsafat, ya, lebih seperti itu kalau orang-orang Yunani. Tapi orang Romawi itu mereka identik dengan tempur, mereka identik dengan bekerja dengan otot,
memerintah dengan otot dan kekerasan. Jadi waktu itu Paulus melihat orang-orang Kristen itu yang terserak di Romawi itu, mereka ditekan oleh orang-orang Roma. Mereka keadaannya begitu ditekan. Makanya Paulus ingatkan kepada orang-orang Kristen waktu itu, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Tuhan mau supaya, bahkan Paulus mau waktu itu dalam tertekannya mereka, supaya mereka saling membantu satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Di zaman sekarang, dalam keadaan sekarang ini, saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saudara bisa lakukan? Sebagai gereja Tuhan, apa yang saudara bisa lakukan? Perhatikanlah sekitar saudara, perhatikan keadaan saudara. Kalau engkau tidak bisa membantu mereka dalam ekonomi atau finansial, bantu mereka dalam doa, saudara. Amin. Kita bantu orang lain. Kita topang mereka dalam doa kita supaya mereka menjadi kuat dalam mengikut Tuhan. Saudara, sayang sekali apalagi orang-orang terdekat kita yang kita tahu dia sudah lama mengikut Tuhan, tapi di ujung-ujungnya dia meninggalkan Tuhan karena ekonomi yang menekan dia, karena sakit penyakit yang menekan dia, saudara. Mungkin berapa kali dia didoakan pendeta tidak sembuh, lalu dia berpaling mencari dukun atau orang pintar katanya, lalu dia sembuh mungkin di tempat itu untuk sementara waktu. Saudara, dia meninggalkan Tuhan, dia berpaling dari iman yang sudah berpuluh-puluh tahun hanya karena satu kejadian yang dunia bisa lakukan dalam dirinya. Firman Tuhan jelas tadi katakan, saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Saudara, Daud katakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dalam Mazmur 103:8 katakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang panjang sabar. Dia tidak marah begitu bangsa berdosa, dia langsung marah, enggak, saudara. Dia tunggu bangsa itu berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dia tunggu bangsa itu, saudara, dalam masa-masa perjanjian lama. Setiap kali Tuhan murka dengan bangsa Israel, Tuhan gak langsung hukum. Sodom dan Gomora Tuhan tidak langsung tunggang balikan. Tuhan tunggu kapan bangsa ini bertobat. Kalau sampai hari ini saya dan saudara masih Tuhan kasih waktu dan kesempatan, berarti Tuhan sedang menunggu saya dan saudara berbalik kepada Tuhan. Tuhan sedang kasih kesempatan itu. Amin. Daud bergumul kepada Tuhan. Tuhan, aku ikut Tuhan, tapi keadaanku lebih buruk daripada orang-orang fasik. Hidup mereka lebih baik daripada hidupku. Mazmur 73 menulis ini, saudara. Tapi Daud katakan di ayat 26, sekalipun dagingku habis lenyap, tapi aku tahu Tuhan adalah bagianku. Amin. Saya dan saudara harus percaya, sekalipun engkau harus menderita, ada Tuhan yang harus menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Ini, saudara, Tuhan adalah panjang sabar. Saya katakan tadi, dia tidak cepat murka, dia tetap menunggu kapan orang itu datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beroleh selamat. Dalam 2 Petrus 3:15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai waktu supaya kamu beroleh selamat. Amin. Supaya saya dan saudara beroleh selamat. Manusia sibuk bertanya tentang kedatangan Tuhan. Mungkin manusia mulai bosan. Mungkin saya dan saudara pun kadang, Tuhan kapan sebenarnya kedatangan Tuhan? Tapi saudara, jangan hanya sibuk bertanya dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan sibuk bertanya kapan Tuhan datang. Selagi engkau punya waktu itu, saudara. Sekali engkau punya waktu itu, dalam 2 Petrus 3:4 dikatakan, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan.
Kapan Tuhan datang? Saudara, jangan sibuk tanya kapan Tuhan datang. Jangan sibuk tanya apa tanda-tanda Tuhan akan datang. Selagi kamu punya waktu itu, pergunakanlah itu untuk membenahi dan memperbaiki diri. Amin. Supaya saya dan saudara siap akan kedatangan itu. Jangan tanya kapan Tuhan datang. Jangan sibuk berdebat kapan Tuhan datang. Tapi sibuklah memperbaiki hidupmu di hadapan Tuhan. Sibuklah menambahkan imanmu di hadapan Tuhan. Sibuklah menambah pengharapanmu di hadapan Tuhan. Belajar melihat tanda-tanda zaman. Kalau keadaan semakin menggoncang dunia, berarti engkau harus mengambil langkah percepatan. Enggak hanya kecepatan lagi saudara, tapi percepatan untuk memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-10 sampai 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini bicara, Yakobus ingatkan kepada jemaat-jemaat waktu itu yang mereka mengenal Tuhan, mereka sudah mendengar firman Tuhan. Kamu pasti tahu tentang nabi-nabi, tentang rasul-rasul yang mati karena nama Tuhan. Kamu pasti tahu cerita tentang Ayub. Kalau saya bertanya mungkin bagi saudara di tempat ini, cerita siapa yang saudara tidak tahu dalam Alkitab? Ayub saudara tahu, pasti amin. Daniel saudara tahu. Ya. Ke-12 murid saudara tahu. Orang-orang yang mengikut Tuhan yang hidupnya pas-pasan saudara tahu. Orang-orang yang sakit penyakitan mengikut Tuhan saudara tahu kisahnya. Saudara tahu bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang lumpuh. Saudara tahu bagaimana Tuhan membangkitkan orang-orang mati. Saudara tahu semua cerita dan kisah nyata itu. Makanya hari ini firman Tuhan mau ingatkan kembali kepada saya dan saudara. Mari ingat bagaimana mereka yang mati karena nama Tuhan. Amin. Saudara, Yakobus ingatkan kepada mereka cerita satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Stefanus, saudara. Waktu itu Stefanus baru mati martir, baru surat ini dituliskan, saudara. Yakobus ingatkan kepada mereka, lihat Stefanus yang mati karena nama Tuhan. Amin. Mati karena nama Tuhan. Tujuannya apa? Dia mau kuatkan jemaat itu. Sekalipun engkau harus menderita karena nama Tuhan, sekalipun engkau harus mati karena nama Tuhan, tapi apa? Engkau akan beroleh surga itu. Engkau akan mendapat bagian dalam surga itu. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, engkau akan tahu apa yang menjadi bagian dalam hidup saudara. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub, dia bertekun dalam Tuhan. Dia bertekun dalam kesakitannya. Berapa bulan Ayub sakit, saudara? Lama bukan? Saudara, dia bertekun dalam keadaannya. Dia sakit, tapi firman Tuhan katakan, Ayub tidak berdosa sedikit pun di hadapan Tuhan dalam sakit penyakitnya. Kadang orang Kristen saudara, baru seminggu dia tidak Tuhan sembuhkan, dia udah ambil jalan lain. Mungkin ini jalan Tuhan. Ini kata mungkin ini terlalu banyak saudara. Iya kan? Kata mungkin inilah yang membuat kita sering meninggalkan jalan Tuhan. Rencana Tuhan. Oh mungkin ini, oh mungkin ini, oh mungkin ini, oh mungkin ini. Karena kemungkinan itu saudara. Kadang kalau kemungkinan, ukur dulu. Berapa persen ini kemungkinannya dari Tuhan. Buat dulu riset penelitian. Kalau 90% lakukan. Tapi kalau belum ada entah 1% pun kamu mengeluarkan kata mungkin. Jangan ambil saudara. Ya.
Kadang karena terlalu banyak kata mungkin ini engkau akan berdosa di hadapan Tuhan. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun istrinya mengejek dia, menghina dia, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tidak meninggalkan Tuhan sekalipun sahabatnya merendahkan dia. Saudara bayangkan kurang apa lagi yang mencobai Ayub. Anaknya mati, hartanya hilang. Istrinya menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan. Sahabat-sahabatnya tidak mendukung dia. Tapi dia tetap mengikut Tuhan. Amin. Yakobus kuatkan jemaat itu, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Albert Einstein katakan, jangan terlalu ambil pusing dengan ucapan seseorang. Kadang manusia punya mulut, tapi belum tentu pakai otak. Ya kan? Apa yang mau saya sampaikan kepada saudara di tempat ini? Mungkin hari ini engkau saudara mengalami banyak pergumulan. Engkau mungkin menerima banyak guncingan-guncingan dari luar. Banyak perkataan-perkataan orang lain. Tapi saudara, jangan ada sebuah kata atau sebuah tulisan saya baca, saya bagikan untuk saudara. Dia katakan seperti ini. Jangan terlalu pusing dengan omongan-omongan orang. Kamu tidak bisa menutup mulut mereka hanya dengan kedua tanganmu. Karena mereka banyak. Yang kamu bisa lakukan adalah menutup kedua telingamu dengan kedua tanganmu. Dan cukup satu mulutmu untuk memberkati mereka. Ya, jangan pikirkan apa yang orang lain katakan tentang kamu. Akan selalu ada orang yang ingin melihat kamu gagal. Karena mereka juga tidak bisa berhasil. Albert Einstein berkata, jangan terlalu ambil pusing dengan ucapan seseorang. Kadang manusia punya mulut tapi belum tentu pakai otak. Setiap orang berhak berkomentar tentang kamu, tetapi kamu juga berhak untuk menerima atau menolak. Jangan semua dimasukkan ke dalam pikiran dan hati, karena pada akhirnya yang Tuhan lihat adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Jangan habiskan usiamu untuk menjadi apa yang orang lain inginkan. Jangan habiskan pikiranmu untuk memikirkan apa yang mereka katakan tentang kamu. Fokuslah untuk memikirkan apa yang kamu mau. Karena hidupmu terlalu berharga untuk mendengarkan omongan orang lain. Hidupmu adalah keinginanmu sendiri. Teruslah belajar dan berbenah diri. Hiduplah untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita di dalam Tuhan. Dan jadilah menjadi dirimu sendiri. Amin. Saya mau katakan kepada orang-orang Kristen dimanapun saya saudara di tempat ini, apapun yang kita alami hari ini, tekanan-tekanan apapun itu, pencobaan-pencobaan apapun yang terjadi dalam keluargamu, mungkin dalam rumah tanggamu, mungkin dalam anak-anakmu, pencobaan apapun itu, firman Tuhan katakan, bahkan saya mau katakan kepada saudara, engkau harus lebih dari seorang pahlawan, engkau harus sabar, jangan habiskan waktumu untuk memikirkan apa yang orang lain katakan. Karena apa saudara? Orang lain akan sibuk mengumpulkan tenaga, mengumpulkan kekuatan untuk menjatuhkan saudara. Seberapa baik pun saudara berusaha hidup baik, hidup berkenan kepada orang lain, akan ada tetap orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara. Percayalah, jangan heran, karena itulah hidup. Itulah hidup, itulah tantangan hidup. Kalau orang lain merendahkan engkau hari ini, jangan engkau menjadi jatuh karena perkataan itu. Bangkitlah karena hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Amin. Saya tutup dengan Amsal 16 ayat 32 saudara. Amsal 16:32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Saya percaya, saya dan saudara, kalau engkau hidup sabar di hadapan Tuhan, hidup berpengharapan di hadapan Tuhan, hidupmu akan melebihi pahlawan, bahkan orang yang bisa merebut kota. Amin. Saya dan saudara akan menjadi lebih dari pemenang. Bagaimana saudara bisa sabar? Hanya karena Tuhan. Kembali ke awal tadi saudara, sabar tidak cukup hanya dilatih.
Sabar tidak cukup hanya dibiasakan, tapi sabar saat Roh Kudus ada di dalam hati kita. Amin. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Bagaimana saya dan saudara bisa sabar menanti-nanti kedatangan Tuhan? Engkau butuh rohnya Tuhan. Amin. Saya dan saudara butuh rohnya Tuhan. Jangan menjadi lemah karena dunia. Tapi minta roh Tuhan. Tuhan, mampukan aku untuk melalui semuanya ini. Kalau engkau hari ini mengalami sakit penyakit, minta Tuhan. Tuhan, sekalipun engkau tidak menyembuhkan aku tidak mau meninggalkan imanku kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya.